warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini akan share materi tentang tips bagi kabupaten kota di Indonesia yang pertama kali mau melaksanakan kemoprofilaksis. Kemoprofilaksis kusta adalah sebuah program tindakan pencegahan penyakit kusta dengan menggunakan obat tertentu, yaitu single dosis rifampicin kalau di Indonesia yang sekarang. Kalau dulu di negara lain juga ada yang menggunakan dapson dan sebagainya. Nah, single dosis rifampicin ini namanya saja single dosis ya, rifampicin dosis tunggal, yaitu sekali minum aja udah selesai seperti itu. Tindakannya seperti itu. Nah, kemoprofilaksis ini juga disebut sebagai PEP atau post exposure prophylaxis. Kenapa disebut post exposure? Karena asumsinya sasaran yang kita berikan single dosis rifampicin itu sudah terekspos, sudah terpapar, sudah bahkan mungkin sudah tertular oleh kuman kusta seperti itu. Nah, artinya kalau mereka sudah terpapar dan tertular, berarti kan mereka sedang dalam masa inkubasi, ya kan? Masa inkubasi ini kusta 2 sampai 5 tahun. Artinya nanti 2 sampai 5 tahun lagi setelah tertular dan terpapar itu mereka akan memunculkan gejala. Nah, sebelum memunculkan gejala, berarti sebelum menjadi penyakit, sebelum didiagnosa menderita kusta, kita kasih rifampicin sehingga tidak jadi penyakit, tidak jadi didiagnosa kusta dan membutuhkan obat. Seperti itu loh prinsipnya. Nah, di Kabupaten Tegal itu sendiri merupakan kabupaten pertama di Jawa Tengah yang melakukan kemoprofilaksis. Waktu itu saya ditawari oleh programmer atau wasor provinsi, yaitu Dr. Elham. Siapa yang mau melaksanakan ini nih untuk percontohan, untuk yang pertama di Jawa Tengah? Saya ngacung. Saya Pak, untuk 2020 saat itu saya baru 1 tahun atau 2 tahun menjalani sebagai programmer. Saya merasa, wah Kabupaten Tegal ternyata sudah 20 tahun lebih kondisinya prevalensi kustanya, angka kesakitannya segitu-gitu aja. Kita tidak pernah di bawah 1/10.000 penduduk. Nah, artinya ini permasalahan kusta sejak dulu ya gitu-gitu aja lah kan, berarti kan butuh terobosan. Nah, saya menduga waktu itu siapa tahu nih kemoprofilaksis kusta merupakan terobosan yang bisa saya lakukan sehingga bisa mengubah kondisi angka kesakitan kusta di Kabupaten Tegal seperti itu. Makanya saya memberanikan diri meskipun ya minim pengalaman, jadi programmer aja baru 1 tahun atau 1,5 tahun karena saya dari 2018. Tetapi karena saya ingin adanya perubahan, saya memberanikan diri, entah kita nanti bagaimanapun lah, gampang nanya kalau nggak tahu, kalau kurang dana ya tinggal menganggarkan. Waktu itu saya perencanaan juga di waktu masih di 2019, masih bisa melakukan perencanaan di 2020. Dan saat itu juga saya ada supporting dana, supporting logistik dan sebagainya dari NLR seperti itu. Nah, akhirnya 2020 saya menjalani itu, dan karena saya sudah mengalami itu sampai dengan sekarang juga masih berlangsung kemoprofilaksisnya, saya bisa sharing experience dan sharing knowledge kepada Anda semuanya bagi kabupaten kota yang akan melakukan kemoprofilaksis. Kemoprofilaksis memang saat itu memang belum diwajibkan. Nah, tetapi kemarin di tahun 2023 kan ada surat edaran dari Kemenkes yang menganjurkan untuk kemoprofilaksis di semua kabupaten kota. Dan itu merupakan salah satu strategi percepatan eliminasi kusta di Indonesia. Nah, akhirnya kan ternyata sekarang sudah dianjurkan ya kabupaten kota di Indonesia semuanya kalau bisa melakukan kemoprofilaksis. Oke, kan akhirnya mereka jadi ingin melakukan kemoprofilaksis, dan gimana nih caranya? Padahal mereka tidak punya pengalaman dan sebagainya. Nah, ini makanya saya bikin video ini untuk Anda kabupaten kota programmer yang mau melaksanakan kemoprofilaksis kusta itu gimana caranya ya. Yang pertama, Anda harus pahami dulu konsepnya. Berarti harus belajar dulu. Anda bisa baca Permenkes Kusta tahun 2019. Anda juga bisa baca Juknis kemoprofilaksis kusta. Nanti saya share ya link-linknya di bawah deskripsi video YouTube ini. Kalau misalkan Anda mau download silahkan. Anda baca dulu nih. Kalau Anda nggak tahu gimana mau melaksanakan, ya kan? Anda belajar dari Permenkes. Di situ ada membahas tentang kemoprofilaksis kusta seperti apa. Bahkan ada Juknisnya. Juknis kan berarti yang namanya petunjuk teknis. Berarti lebih teknis lagi, hal-hal yang detail, lebih mendetail, lebih rinci dibahas di situ. Anda hatamkan dulu, jangan males baca. Nah, setelah itu Anda bisa baca-baca yang lain, kayak jurnal, kayak baca-baca yang lain, atau mungkin menyimak video saya. Ya, ketik Bagus Johan Maulana kemoprofilaksis kusta. Di situ saya ada beberapa video di YouTube yang mungkin akan menambahkan wawasan bagi Anda. Atau kalau tidak seperti itu, Anda bisa tanya kepada saya secara langsung, atau bahkan mengundang saya seperti Dinas Kesehatan Kebumen mengundang saya untuk bicara di depan audiensnya, yaitu programmer dan dokter puskesmas se-Kabupaten Kebumen. Seperti itu juga boleh. Tidak hanya kepada saya, Anda nanya programmer lain yang sudah pernah punya pengalaman yang sama boleh, nanya wasor provinsi boleh, nanya Kemenkes boleh, nanya NLR boleh, dan sebagainya ya. Yang penting yang sudah pernah punya pengalaman itu pastilah akan bisa sharing experience lebih baik daripada yang belum pernah melakukan, baru teoritis seperti itu.
Nah, ya yang pertama adalah belajar dulu. Yang kedua, Anda lakukan perencanaan gitu kan. Perencanaan itu apa saja? Yang pertama, Anda merencanakan berarti kan harus tahu tuh sasarannya berapa. Berarti Anda lakukan perhitungan. Perhitungan sasaran tuh gimana sih ya? Kalau Anda mau melakukan kemoprofilaksi yang pertama di tahun ini, misalkan ini tahun 2024, berarti sasaranmu kan yaitu penderita baru di tahun 2024, lalu 2 tahun ke belakang. Mundur 2 tahun ke belakang yaitu 2022 dan 2023. Itu sasarannya. Ingat, sasarannya tidak hanya pasien baru. Anda simak bagus Johan Maulana, sasaran kemoprofilaksis kusta. Di situ saya membahas bahwa sasaran kemoprofilaksis kusta bukan hanya pasien baru yang ditemukan tahun itu dan 2 tahun ke belakang. Tetapi juga ada pasien-pasien yang misalkan itu pasien pindahan tetapi dulu di daerah asalnya dia belum memberikan kemoprofilaksis kusta kepada keluarganya. Nah, karena pindahan ke sini dia sebagai pasien lama, kemoprofilaksis perlu diberikan kepada anggota keluarganya yang ikut pindah seperti itu. Terus relapse atau kambuh, pasien kambuh. Kenapa pasien kambuh dikasih kemoprofilaksis? Karena dia kambuh kan berarti penyakitnya masih berlangsung selama ini. Berarti kan anggota keluarganya atau kontak eratnya juga perlu diberikan kemoprofilaksis ya. Terus masuk kembali itu kan berarti dulu itu belum RFT, terus ternyata sekarang itu bercaknya masih aktif melebar, bertambah, berarti kumannya masih hidup, progres penyakitnya masih berlangsung, berarti kan kontak eratnya masih terpapar ya kan, seperti itu. Itu jadi sasaran kemoprofilaksis itu ada banyak ya, seperti itu, tidak hanya pasien baru saja. Nah, kalau sudah melakukan perencanaan seperti itu, menghitung, lalu Anda lakukan perencanaan kebutuhan logistiknya apa saja, obatnya. Nah, obat saya sudah pernah membuat video nih bagaimana menghitung sasaran kemoprofilaksis kusta menggunakan software. Bahkan saya sudah membuatkan software Excel di situ. Anda tinggal memasukkan jumlah sasarannya berapa, nanti akan otomatis keluar semua nih kebutuhan kemoprofilaksis per golongan usia. Ada yang 150 mg berapa, 300 mg berapa, 450 berapa, 600 mg berapa, atau kalau hanya tersedia 600 mg berarti berapa. Di situ sudah saya hitungkan. Tuh, kurang apa lagi, sampean enak tinggal memasukkan saja, sudah keluar datanya. Itu udah termasuk buffering plus 20%. Nah, sasaran udah dihitung lah. Anda berarti ngitung apa lagi nih? Oh, kebutuhan tenaga. Kira-kira kalau misalnya kemoprofilaksis ke sana ke lapangan, berarti butuh tenaga apa saja sih? Nah, ingat, kemoprofilaksis merupakan gabungan dari beberapa kegiatan. Yang pertama, kunjungan kontak erat, pemeriksaan kontak erat, ya kan? Siapa sih kontak erat dari penderita indeks kasus A misalkan? Yang kedua, edukasi. Ya, jadi sebelum kita ngasih kemoprofilaksis, edukasi dulu. Edukasi, minta kesediaan. Nah, edukasi kan sebuah kegiatan sendiri. Di situ juga memerlukan lembar balik kayak leaflet kayak dan sebagainya, lembar-lembar promosi, media promosi kesehatan itu juga perlu. Selain edukasi, di situ juga ada pemeriksaan fisik. Dipastikan dulu ini penderita kusta atau bukan, tidak langsung dikasihkan. Berarti ada tindakan pemeriksaan fisik di situ, pemeriksaan bercak, lapang pandang, ya, mati rasa atau tidak, lalu ada penebalan saraf tapi tanda-tanda gejala kusta seperti apa. Nah, setelah itu barulah pemberian obat, lalu di situ juga ada logistik yang lain. Selain obat, Anda juga membawa kartu penderitanya sekalian seperti itu. Nah, karena kegiatannya ini ada 4 in 1 seperti ini, berarti membutuhkan tenaga berapa nih? Oh, berarti perlu kader kan berarti perlu ongkos, perlu biaya perjalanan dinas atau uang belanja sosialisasi seperti itu. Terus Anda memeriksakan di sana ada laki-laki perempuan, berarti Anda sekali terjun ke sana harus 2 orang perawat, misalkan yang satu cowok satu cewek, jadi biar privasi tetap terjaga. Nah, berarti kan 1 kali OH atau ongkos harian 1 kali jalan ke sana itu berarti membutuhkan minimal adalah ada perawat 2, ada kader 1 misalkan seperti itu. Sekali jalan ke sana kemampuan Anda 1 kali OH itu tenaganya berapa indeks kasus, misalkan maksimal 3 sehari. Lebih dari itu Anda sudah enggak efektif gitu loh, udah kecapean, pemeriksaannya nanti enggak intensif, tidak komprehensif, pemeriksaannya nggak sungguh-sungguh, nah, akhirnya udah kurang efektif. Nah, berarti Anda bisa melakukan perhitungan nih, berarti sekali jalan ke sana membutuhkan dana berapa, dananya sumbernya dari mana, apakah DAU, apakah dari BOK Puskesmas atau BOK Kabupaten, atau dari sumber-sumber dana yang lain, apakah ada LSM yang mau membantu seperti itu, atau misalkan Anda mau mengajukan proposal ke misalkan CSR dan sebagainya. Coba hubungi NLR, coba hubungi Kemenkes, apakah ada kemungkinan dana-dana yang lain. Kebetulan kalau di Kabupaten Tegal dulu disupport juga oleh NLR. Terima kasih sekali. NLR waktu itu masih membiayai Jawa Tengah. Membiayai dari mulai pelatihannya. Kalau di saya pelatihannya 2 hari. Yang pertama adalah
sosialisasi kepada kepala puskesmas dulu waktu itu. Nah, terus hari kedua programmernya seperti itu. Ini juga sampai sore karena pelatihannya benar-benar mulai dari teorinya, mulai dari ini forum-forumnya dipahami sampai didemonstrasikan bagaimana kita melakukan kemoprofilaksis kunjungan sampai selesai sampai mengobati seperti itu. Nah, ini juga butuh dana. Danamu siap atau tidak untuk pertemuan-pertemuan seperti itu. Dah, terus perencanaan apalagi? Berarti kan tadi obatnya sudah dihitung. Lah, obatnya ada nggak di provinsi? Kalau misalkan Anda mau melakukan harusnya kalau misalkan tahun 2024 ini mau melakukan, berarti sejak tahun kemarin Anda sudah calling-calling ke provinsi dong. Ada nggak nih single dosis rifampicin? Ya, adanya sediaannya berapa miligram? Sasaran saya sekian, kebutuhannya sekian. Ada atau tidak? Pengajuannya kan setahun sebelumnya. Ini harus direncanakan dengan baik. Lalu misalkan tadi kita mau ke sana ke lapangan kan berarti butuh logistik apa saja? Ada kapas untuk pemeriksaannya, ada bolpennya, alat tulis ATK, lalu ada buku penderitanya atau tidak sekaligus dengan kartu berobatnya. Kalau misalkan datang ke sana sediaan kita ini ternyata tidak semua miligramnya tersedia, hanya ada 600 mg, berarti ke sana kita perlu membawa misalkan untuk ngerus puyernya, ada mortirnya seperti itu. Ya, terus datang ke sana edukasi kan tidak hanya sekedar ceramah saja, ada medianya, misalkan lembar balik lah. Kebetulan saya juga dulu dikasih lembar balik oleh NLR. Lembar balik kan enak jadi ngomong sambil ada medianya seperti itu, plus leaflet kayak ada kipas edukasi atau kipas promosi kesehatan, di situ ada tanda-tanda kusta seperti itu. Itu sudah Anda siapkan atau belum? Perencanaan ini penting ya, jangan langsung jalan aja, nanti Anda bisa kelabakan di lapangan, ternyata kurang ini, ternyata kurang itu dan sebagainya. Forum-forum seperti apa disediakan, difotokopi, mau dicetak juga monggo. Atau kalau misalkan sudah terbiasa menggunakan laporan digital, ya udah paperless kayak gitu juga nggak apa-apa. Tetapi yang di lapangan pasti mau nggak mau harus ada bawa paper, ya kan? Di lapangan kan laporannya nggak langsung menggunakan digitalisasi, laporannya tertulis dulu, nanti pulang barulah bisa dipindahkan ke forum-forum misalkan seperti Excel dan sebagainya. Forum 3, forum 5, forum 6 kan seperti itu. Forum 6 yang dikirimkan ke kabupaten. Nah, setelah Anda melakukan perencanaan dengan baik, perencanaan anggaran, SDM-nya siapa, kapan waktunya. Jadi karena kita sudah mengalokasikan sekali jalan 1 OH itu sekian orang, itu sehari bisa maksimal 3. Nah, sedangkan sasaran Anda berapa? Nah, ini silahkan nih, berarti mau dilaksanakannya kapan saja, apakah di awal tahun, pertengahan, atau akhir. Ingat, agenda ini kan juga berdasarkan kesibukan Anda juga, agenda-agenda yang lain. Apakah Anda punya kesibukan yang lain, mengelola program yang lain? Jangan sampai nanti Anda tabrakan dengan program yang lain. Anda menggunakan bantuan teman juga, temannya sibuk apa enggak, ya kan? Perawat yang lainnya diajak untuk ke lapangan, ya ternyata mereka juga sibuk, ada kegiatan UKS kayak Indra kayak dan sebagainya. Ini juga perlu alokasi waktunya kapan, seperti itu. Logistik sudah disiapkan, obat sudah disiapkan, terus apalagi? Yang perencanaan berikutnya adalah sosialisasinya kapan, ya kan? Jadi tidak hanya langsung ke lapangan seperti itu, tetapi Anda juga membutuhkan sosialisasi dulu. Nah, saya juga dulu melibatkan biar disupport, biar didukung gitu loh. Nanti orang-orang akan bertanya, loh ini kegiatan apa? Nanti kepala desanya juga bertanya, tokoh masyarakat kaget. Nah, kalau Anda tidak didukung oleh mereka, bisa amsyong kamu, ya kan? Jadi Anda juga perlu sosialisasi lagi-lagi kan butuh anggaran. Berarti Anda harus mengumpulkan misalkan tokoh masyarakatnya, perangkat desanya, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang kira-kira tokoh adat yang akan support dan sebagainya. Itu juga membutuhkan dana dan alokasi waktu untuk sosialisasi kemoprofilaksis seperti itu. Tidak ada sekonyong-konyong langsung terjun ke lapangan ngasih obat. Itu obat apa? Nanti malah menimbulkan keresahan, menimbulkan tanda tanya, menimbulkan kecurigaan, akhirnya menimbulkan keresahan, masuk media, Anda jadi masalah. Seperti itu ya, jadi perencanaan yang baik. Nah, untuk tahap awal itu kan karena sasarannya banyak, yaitu tahun ini dan juga sasaran yang ditemukan 2 tahun yang lalu, sehingga Anda memang harus memiliki perencanaan yang lebih matang, karena sasarannya banyak, bisa aja 3 kali lipat gitu. Tapi setelah itu tahun depannya udah ringan, yaitu hanya pasien-pasien baru yang ditemukan di tahun berikutnya sambil berjalan seperti itu enak. Intinya seperti itu ya guys, jadi harus direncanakan dengan baik. Nah, saya doakan teman-teman juga semuanya yang lancar yang mau melakukan kemoprofilaksis. Dulu saya juga nggak tahu apa-apa karena tanya ini itu, belajarnya juga sungguh-sungguh, cari referensi, tanya sana sini dan sebagainya dan dibimbing. Karena ada yang bimbing juga ya akhirnya semuanya juga bisa terlewati dengan baik. Seperti itu sampai dengan nanti tahap laporannya seperti apa, dianalisa seperti itu. Semoga bisa memberikan dampak yang cukup bermakna bagi penurunan kasus kusta di daerah Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.